Luar biasa, saudaraku, teladan dari Raja Daud. Sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Catatan pertama adalah Daud percaya firman Tuhan ya dan amin. Tuhan adalah sumber pertolongan. Sesuai dengan janjinya, Daud memegangnya. Daud yakin pasti pertolongan datang. Oleh karena itu, Daud menyampaikan hasrat keinginannya dengan menyeru kepada Tuhan, mengungkapkan permohonannya dengan menyuruh kepada Tuhan. Lalu Daud mengungkapkan menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu dengan memuji-muji Tuhan, dengan menyanyikan janjinya, dengan mengidungkan firman-Nya, dengan tetap berpegang pada titah-titahnya, dengan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dan mengatakan, aku ini seperti domba yang sesat. Seperti domba yang sesat artinya keselamatanku, kebebasanku, kelepasanku bukan oleh karena kekuatanku, bukan oleh karena hebatku, bukan oleh karena kepandianku. Semata-mata keselamatanku, kelepasanku adalah Tuhan. Tuhan penolongku, Tuhan penyelamatku. Dan Daud meyakini penuh sehingga menanti-nantikan saat mana Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan, untuk menyelamatkannya. Daud memegang ketetapannya, berbangga atas janjinya, memegang teguh apa yang Tuhan ungkapkan, sebab firman-Nya ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar dan janji, Tuhan pasti menepati janji. Oleh karena itu, sementara ia menantikan pertolongan Tuhan yang datang, ia tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan kuasanya, tapi semata mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti datang mencari, menyelamatkannya. Oleh karena itu Daud mengatakan, aku seperti domba yang sesat. Aku seperti domba yang sesat. Aku tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku tetap berpegang pada janjimu. Aku tetap menaruh harapan penuh pada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau keselamatanku, Engkau penyelamatku. Dan pasti Engkau akan melepaskanku sesuai dengan janjimu. Engkau akan membebaskanku sesuai dengan janjimu, akan memberikan pertolongan kepadaku sesuai dengan janjimu. Firman-Mu ya dan amin. Aku memuji-muji janjimu, aku mengidungkan janji-janjimu, oleh karena Engkau pasti menggenapi firman-Mu ya dan amin. Sungguh-sungguh luar biasa. Daud tidak pernah hidup tanpa pengharapan. Pengharapannya pasti, dan ketika ia berpegang pada janjinya dan pengharapannya penuh ditumpahkan kepada Tuhan, Daud tetap fokus melakukan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Daud mengatakan, jangan sampai aku berdosa terhadap Engkau. Daud tetap memegang perintah dan firman-Nya supaya aku tetap menjaga kelakuanku bersih, sebab aku merasa pasti bahwa pertolongan-Mu akan datang. Dan sungguh-sungguh luar biasa, Daud mempertaruhkan dan menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya hidupnya pada pertolongan Tuhan. Bahkan sekalipun ia seorang raja, ia punya banyak prajurit, ia punya kekuasaan, ia apa yang dikatakannya untuk semua yang di bawahnya akan dilakukannya, namun Daud mengatakan, aku bagikan domba yang sesat. Keselamatanku, kebebasanku, kelepasanku, semua bergantung kepadamu ya Tuhan. Ya, bagaimana iman saudara, pengharapan saudara pada Tuhan ketika engkau punya kuasa, ketika engkau punya kepintaran, ketika engkau punya kedudukan, ketika engkau punya kekayaan. Seringkali orang lupa, bahkan merasa dia lebih sanggup daripada Tuhan. Lain halnya dengan Daud. Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan. Aku seperti domba yang sesat. Kebergantunganku penuh pada Tuhan, Sang Penyelamatku. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira ini adalah sikap hidup yang patut diteladani dari Raja Daud. Jangan mengandalkan kekayaanmu, jangan mengandalkan popularitasmu, jangan mengandalkan kedudukanmu, jangan mengandalkan kepikiranmu, jangan mengandalkan juga kekuasaanmu. Andalkan Tuhan. Janji Tuhan pasti ia datang dan memberikan kepada Daud pertolongan, demikian juga kepada kita. Jangan takut, ini aku, sabda Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, yang menjadikan kita tenang, aman, nyaman, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan.